Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafifah. Nama saya Rizka Aulina Fadria. Kami dari semester 6B PGSD Malam STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ilmuwan muslim klasik dan ilmuwan muslim modern. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Islam dan Sains dengan dosen pengampu Bapak Taufik Lubis, BSc EDM Magister Pendidikan Islam. Tokoh ilmuwan muslim klasik yang akan saya presentasikan adalah Al-Battani. Al-Battani adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan yang berasal dari Arab. Al-Battani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi' Al-Battani. Beliau lahir di Haran, dekat Urfa. Beliau memiliki karya yang sangat populer, yaitu Kitab Al-Jiz, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dikutip oleh banyak astronom abad pertengahan, termasuk Kopernikus. Selain itu, Al-Battani juga memiliki penemuan terbesar yang diakui oleh para ilmuwan Eropa dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yaitu menemukan bahwa dalam setahun ada 365 hari. Atas pencapaiannya itu, ia bahkan disebut-sebut sebagai astronom terbesar Islam pada abad pertengahan. Al-Battani lahir sekitar tahun 858 di Haran, dekat Urfa, daerah Turki. Orang Eropa mengenalnya sebagai Albategnius. Sejak kecil, Al-Battani tertarik pada keilmuan yang digeluti oleh ayahnya, yaitu ilmu pengetahuan mengenai benda-benda langit. Ketertarikannya tersebut membuat beliau jadi giat untuk mempelajari astronomi. Ketika usianya menginjak 20 tahun, beliau pindah ke Rokok. Di tempat baru itu, Al-Battani semakin giat belajar ilmu astronomi dan mulai melakukan berbagai penelitian. Di Rokoh, Al-Battani mulai mempelajari naskah kuno, karya Ptolemeus yang semakin membuatnya jatuh cinta kepada bidang astronomi. Saat mempelajari ilmu astronomi, ia menemukan suatu penemuan besar, yaitu aphelium. Aphelium adalah titik terjauh bumi saat mengelilingi matahari tiap tahunnya. Al-Battani menemukan bahwa posisi diameter matahari berbeda dengan yang dijelaskan oleh Ptolemeus dalam karyanya. Temuannya itu juga berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh ahli Yunani kuno sebelumnya. Al-Battani semakin leluasa mempelajari naskah kuno Ptolemeus pada era kejayaan dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Harun al-Rasyid. Setelah Romawi runtuh di Eropa Barat, dinasti Abbasiyah memerintahkan membeli buku sebanyak-banyaknya untuk kemudian diterjemahkan. Pada akhirnya, Al-Battani berkontribusi dalam memperbaiki tatanan tata surya dan mengembangkan teori Ptolemeus menjadi lebih akurat. Selain itu, pengamatannya juga berhasil memperbaiki pengukuran Ptolemeus tentang kemiringan sumbu. Melalui serangkaian pengamatannya, Al-Battani kemudian menemukan bahwa dalam satu tahun ada 365 hari. Pada 918, ia mulai tertarik dengan matematika. Kontribusi terbesar Al-Battani dalam bidang matematika adalah mengenalkan penggunaan trigonometri. Penemuannya itu memberikan pengetahuan baru dalam penghitungan matematika yang lebih kompleks dan masih digunakan hingga sekarang. Setelah mengabdikan hidupnya dalam bidang astronomi dan matematika, Al-Battani akhirnya meninggal dunia pada tahun 929. Ia meninggal saat dalam perjalanan pulang dari Kor Al-Jiz atau Irak ke Baghdad. Namanya kemudian dikenal sebagai Bapak Astronomi Islam abad pertengahan. Penemuannya yang menyatakan bahwa dalam satu tahun ada 365 hari diakui sangat akurat dan kemudian digunakan oleh Christopher Clavius, matematikawan Jerman, untuk memperbaiki kalender Julian. Atas izin Paus Gregorius XIII, kalender Julian diubah dengan perhitungan yang baru dan mulai digunakan pada tahun 1582 hingga sekarang.
ringkasan pemikirannya yang terangkum dalam kitab Al-Zij pun diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan digunakan sebagai rujukan para astronom dan astrolog barat. Selanjutnya, tokoh ilmuwan Muslim modern yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikiran tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah tersebar kemana-mana. Tulisan dan pemikiran dari Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat mendalam. Karya-karya lain dari Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya yaitu yang pertama At-Ta'rif bin Ibnu Khaldun, yaitu sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarahnya. Kemudian yaitu Muqaddimah, pendahuluan atas Kitabul Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Dan yang selanjutnya yaitu Lubab al-Muhassal fi Usuluddin, yaitu sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dr. Brian Starner, guru besar sosiologi di Universitas Skotlandia, dalam artikelnya The Islamic Review and Arabic Affairs pada tahun 1970 mengomentari tentang karya-karya dari Ibnu Khaldun. Ia mengatakan, tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui oleh dunia barat, terutama ahli-ahli sosiologis yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris. Salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer adalah Muqaddimah, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Ibnu Khaldun juga diakui sebagai pelopor studi filsafat sejarah modern. Sarjana Amerika Serikat Philip Hitti menegaskan kontribusi besar Ibnu Khaldun dengan pujian panjang lebar, yaitu belum pernah ada sebelum dia, baik itu Arab apalagi Eropa, yang memiliki pandangan komprehensif dan filosofis mengenai sejarah. Ibnu Khaldun merupakan filsuf sejarah yang paling brilian yang pernah dihasilkan di dunia Islam. Dia termasuk yang paling besar sepanjang sejarah Islam. Baik, itulah penyampaian presentasi dari kami mengenai tokoh ilmuwan Muslim klasik dan modern. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.